Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan soal penilaiannya. Jadi untuk membuat soal itu soal uraian ya. Untuk membuat soal uraian itu ada beberapa cara yang diantaranya adalah bisa menggunakan Google Form, karena di dalam Google Form itu pada saat membuat soal ada fitur untuk memilih jenis soal uraian. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Doc atau Google Dokumen, sehingga nanti kesannya siswa mendapatkan soal seperti manual, lembar kertas soal per anaknya, kemudian anak bisa menjawab di lembar bawahnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengetikkan soal di Google Dokumen, akan lebih bagus ketika soal penilaian itu ada kopnya, ya, ada informasi umum tentang soal itu, kemudian juga ada petunjuk umum untuk mengerjakan soal. Kalau setiap mata pelajaran itu tampilannya semacam itu semua, maka akhirnya bisa seragam. Anak menerima satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya, pelajaran yang diujikan maksudnya ya, itu seragam. Nah, oleh karena itu kita akan coba membuat tampilan yang sebagus itu. Kemudian dalam layout teks itu kita lebih familiar menggunakan Microsoft Word dibandingkan dengan menggunakan Google Document, atau karena Google Document hal yang baru mungkin ya. Oleh karena itu, mari kita buat dengan Microsoft Word terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan dan saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara membuatnya. Yang jelas di sini tampilannya ada kopnya, ya. Ini kopnya di sekolah saya di SMA 3 Pekalongan. Kemudian di sini ada judul kegiatannya, penilaian tengah semester atau PTS Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian di sini ada informasi umum tentang kegiatan tersebut. Nah, di bawahnya akan lebih bagus kalau ada petunjuk umum tentang mengerjakan soal. Tapi ini tidak saya tuliskan, tapi langsung membuat soalnya. Dan soalnya juga hanya dua, ini hanya contoh ya. Yang pertama, tuliskan 3 contoh perangkat keras atau hardware komputer. Yang dua, tuliskan 2 contoh perangkat lunak atau software komputer. Nah, nanti diharapkan setiap anak menerima lembar ini lewat gadgetnya, kemudian dijawab di bagian bawahnya. Ya, ketika kita sudah membuat layout semacam ini beserta soalnya, kita simpan ya. Ini masih di Microsoft Word. Kemudian kita simpan file ini ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive dengan akun kita masing-masing. Ya. Kemudian di sini ada, saya hapus dulu. Kemudian file Microsoft Word tadi akan saya masukkan ke dalam Google Drive ya, akan saya simpan di Google Drive. Saya akan geser ke Google Drive. Ya, di sini. Selesai sudah ini. Nah, ini filenya. Latihan PTS.doc. Ini adalah file Microsoft Word. Kalau file Microsoft itu langsung dibagikan ke anak-anak lewat Google Classroom, apakah ada masalah? Tentu tidak ada masalah ya. Tapi kali ini sekaligus saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengubah file dokumen ke file Google Doc. Ya, ini kita klik kanan. Kemudian buka dengan Google Dokumen. Lihat tampilannya sekarang berpenampilan Google Dokumen. Ya sama saja lah, bedakan menunya. Tapi ingat bahwa file ini masih bertipe docx, artinya masih format Microsoft Word. Padahal kita ingin juga belajar mengubah file Microsoft Word ini menjadi file Google Dokumen. Caranya adalah klik file, klik simpan sebagai Google Dokumen, simpan. Ini hasilnya. Kok sama? Memang sama. Yang beda hanya namanya nih. Ini latihan PTS ya, tanpa .docx ya. Berarti ini milik Microsoft milik Google Dokumen. Sedangkan yang satu ini ada docx-nya. Ini formatnya format Microsoft Word. Oke, sekarang kita punya 2 file, isinya sama ya, satunya Microsoft Word, satunya Google Doc. Ini saya tutup semua. Kita lihat di sini sekarang ada 2 nih. Ini adalah Google Dokumen, ini adalah Microsoft Word.
Nah, ketika kita hendak membagikan kepada siswa, format mana yang akan dibagikan sebenarnya bebas ini. Ya, tapi sekali lagi ini hanya saya berlatih atau mengajak berlatih untuk menggunakan Google Document. Caranya juga sama persis. Beda tipe saja nih. Ini saya hapus saja dulu biar nggak bingung ya. Ya, setelah itu tinggal file latihan PTS ini kita distribusikan ke anak-anak melalui Google Classroom. Karena itu kita masuk ke Google Classroom. Saya akan masuk ke kelas latihannya. Kemudian tugas kelas. Saya akan membuat tugas kelas ini yang tadi saya hapus dulu. Biar bersih, biar enak dipandang. Saya akan mulai membuat soal, mendistribusikan yang membuat tugas. Kemudian judul tugasnya saya kasih ya, penilaian tengah semester Gasal 2021-2022. Kemudian filenya akan saya ambil dari Google Drive tadi kan, Google Drive, di drive saya. Nah, ini latihan PTS, klik, sisipkan, sudah masuk di sini. Kemudian jangan lupa di sini siswa dapat melihat file. Ini kita ganti, kalau ini yang aktif berarti siswa hanya melihat file, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mengisi soal di bawahnya soal tersebut. Tapi saya ganti dengan hanya melihat saja nih ya. Saya ganti dengan buat salinan untuk setiap siswa. Jadi kalau saya pilih ini, maka ketika siswa mengklik ini, siswa berarti mendapat salinannya, mengerjakan di situ dan bisa dikumpulkan. Anak-anak yang lain juga sama seperti itu ya, buat salinan untuk setiap siswa. Ini jangan lupa ya. Kemudian tingkatnya silahkan diatur, kemudian topiknya juga diatur kalau memang perlu. Dan yang ingin saya tambahkan adalah bagaimana cara membuat rubrik penilaian agar ketika kita menilai soal uraian itu relatif lebih terbantu ya. Saya buat rubriknya, klik rubrik, buat rubrik boleh, gunakan kembali rubrik kalau kita sudah pernah membuat rubrik dengan rubrik yang sama, atau import dari spreadsheet. Nah, saya buat rubriknya menggunakan skor, kemudian urutkan poin berdasarkan menurun boleh, menaik juga boleh ya, bebas ini. Kemudian judul kriteria untuk yang pertama, judulnya bebas. Saya akan mencoba menuliskan judul untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu tadi soalnya adalah tuliskan 3 perangkat keras atau hardware komputer. Nah, kalau dijawab benar 3 itu, maka skornya saya mau kasih 60. Nah, itu soal nomor 1. Soal nomor 1 poinnya akan saya kasih 60 ya. Ini deskripsi kriteria boleh ditulis boleh enggak ya. Yang pertama poinnya saya kasih 60 jika ya benar semua. Nah, judul levelnya bebas. Untuk keperluan saya mau kasih jika benar semua jawabannya. Bagaimana kalau disuruh menyebutkan 3, kalau yang benar cuma 2? Ya, saya kasih 40. Di mana mengetikkannya? Ya, ditambah ini. Klik plus. Nah, di sini poinnya saya kasih 40. Jika benar 2. Bagaimana kalau benarnya hanya 1? Ya, saya kasih 20 di sini. 20 jika benar 1. Bagaimana kalau tiga-tiganya salah? Ya, saya kasih nilai misalnya 10 ya, jika salah semua. Itu untuk soal nomor 1. Jadi ini soal nomor 1, ini 60, 40, 20, dan 10. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ya, tambahkan aja kriteria. Saya klik tambahkan. Judulnya adalah soal nomor 2. Deskripsinya bisa dilewati. Soal nomor 2 adalah sebutkan 2 ya, 2 jenis perangkat lunak atau software. Nah, kalau 2 itu disebutkan benar semua, saya mau kasih poin 40 ya. Ini keterangannya, judul levelnya jika benar semua. Jika benar 1, saya akan tambahkan 20 saja. Jika benar 1. Bagaimana jika salah semuanya? Jika salah semuanya, maka saya kasih skor 10.
jika salah semua. Ya, soalnya contohnya hanya 2. Kalau soalnya 5 ya silakan tambahkan yang ketiga, yang keempat, dan kelima dengan tambahkan kriteria. Dan ini skor benar semua akhirnya 100 ini ya. Ini kan kalau benar semua 40 dan 60 jadi 100. Jika sudah, rubriknya simpan dan tinggal dibuat tenggatnya kapan dan jadwalnya kapan, dan saya tidak akan membahas masalah itu ya, ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Tinggal klik tugaskan untuk contoh ya, tugaskan. Melihat dari sisi siswa, saya akan buka Classroom dari sisi siswa. Siswanya ini, lalu ini sama-sama akun saya nih, yang satu saya jadikan siswa, yang satu jadikan guru ya. Lalu siswa masuk ke kelasnya ini, latihan kelas ini ya. Kemudian di sini ada penilaian tengah semester, ini saya klik. Nah, di sini ada keterangan nih, penilaian tengah semester Gasal 100 poin. Ini soal nomor 1 belum ada nilainya, soal nomor 2 juga belum ada nilainya. Soalnya mana? Di sebelah kanan ini. Ini kalau diklik sama saja mengcopy soal dari gurunya sekaligus diambil. Nah, ini saya klik ya, saya klik. Jadi soal punya gurunya masih utuh. Nah, ini bisa kita coret-coret di sini. Nah, ini bisa kita jawab. Nomor 1. Misalnya 3 contoh perangkat keras ya. Misalnya salah satu misalnya meja. Yang kedua, tuliskan 2 contoh perangkat lunak. Perangkat lunak misalnya, nah seperti ini. Kalau sudah, maka tinggal ditutup nih. Ini anak ya, ini anak akan menutup. Kemudian serahkan kepada gurunya. Ini diserahkan, klik, serahkan. Ini ada keterangan 1 lampiran, lampirannya berupa kopian soal tadi ya. Untuk penilaian tengah semester akan dikirim, serahkan. Nah, maka gurunya akan menerima. Coba saya lihat dari sisi guru ya. Nah, ini dari sisi guru. Dari sisi guru, misalnya malamnya mau dikoreksi, silakan buka kelasnya. Ya, pilih tugas. Tugasnya dibuka. Nah, di sini ada lihat tugas. Lihat tugas. Nah, ini ada seorang siswa yang menyerahkan jawabannya tadi ya. Nah, tinggal diklik aja nih. Diklik. Ini Edi, yang satunya lagi Andriani. Ini Andriani tidak mengerjakan ya. Jadi keterangannya ini sudah diserahkan ke kita. Ini baru kita tugaskan, belum dikumpulkan. Ya, kita koreksi. Cara mengoreksinya adalah klik nama siswa tersebut. Kemudian lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya, dibuka di bawahnya. 3 contoh perangkat keras atau hardware komputer. Nih, 1 benar, 2 benar, yang ketiga salah. Hanya 2 yang benar. Nah, rubriknya nih, soal nomor 1, nah, tinggal diklik nih, klik soal nomor 1, jika benar 2. Nah, ini diklik aja, klik. Ya, kalau sudah dibiarkan begini tidak apa-apa, kita langsung menuju ke soal nomor berikutnya, atau ini kita kecilkan nih, klik. Nah, kemudian soal nomor 2 ini Microsoft Word, Microsoft Excel benar semua. Nah, ini soal nomor 2 kita klik jika benar semua. Nah, ini diklik. Nah, lalu kita kecilkan boleh. Nah, ini lihat nilainya adalah 80 ya. Soal nomor 1 itu 40, soal nomor 2 nya 40 ya. Tinggal kembalikan ke siswa agar siswa bisa mengetahui nilainya, dan hanya siswa tersebut, bukan diumumkan secara daftar, itu enggak. Kembalikan, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Oke ya, kembalikan. Sudah selesai, kita tutup ini soalnya. Lalu lanjutkan ke siswa berikutnya ya. Ini yang sudah dinilai, ada keterangannya dinilai, sudah dinilai. Di sini juga bisa dilihat nih, yang sudah dinilai ini Edi, nilainya 80. Nah, Andriani belum dinilai karena juga baru ditugaskan. Andriani belum mengumpulkan juga, gitu ya.
Itu dari sisi siswa. Jadi dengan rubrik itu relatif terbantu. Sekarang saya mau lihat dari sisi siswa. Dari sisi siswa, kita lihat seandainya siswa ini baru masuk ke kelas, kemudian buka. Nah, di sini dia dapat ini 80. Dia dapat ini 80 dan bisa ngecek dia. Soal nomor 1 kok yang disorot ini lihat, kalau disorot ada keterangannya tuh 40 poin, yaitu jika benar 2. Nah, soal nomor 2 disorot coba ini, 40 poin juga, tapi karena jawabannya benar semua. Kalau ingin lebih detail, di sininya ada nih, klik. Nah, ini disorot karena benarnya hanya 2, jadi 40 poin. Andai benarnya semua jadi 60 poin. Anak juga tahu, jadi sangat transparan. Yang kedua juga bisa diklik ini. Nah, ini seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi bagaimana cara kita menghadirkan sebuah layout soal yang menarik untuk siswa, yang konsisten, maksudnya ya, bukan menarik, yang konsisten, bahwa satu mapel yang diujikan dengan mapel yang diujikan yang lain tuh layoutnya sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.